Kita membahas soal self-medication. Self-medication itu adalah perilaku mengobati diri sendiri saat terjadi gangguan kesehatan. Ini tanpa konsultasi tenaga kesehatan. Nah, menurut data statistik kesehatan Indonesia tahun 2023, self-medication di negara kita sudah mencapai angka 79,74%. Angka tertinggi diraih oleh Provinsi Kalimantan Selatan, 89,06%. Artinya, persentase penduduk sejumlah itu memilih mengobati diri sendiri, tidak memilih ke puskesmas, ke rumah sakit, atau ke klinik jika mereka sakit. Pilihan orang untuk tidak konsultasi dengan tenaga kesehatan ini dapat mengindikasikan kurangnya akses pada fasilitas kesehatan dan mungkin rendahnya literasi kesehatan masyarakat. Ada sebagian orang yang melakukan self-medication itu karena memang telah cukup banyak membaca literatur kesehatan yang berkualitas. Jadi mereka tahu bahwa mereka mampu mengobati diri sendiri dengan data yang benar, dengan analisis yang tepat. Tapi banyak juga orang yang mengobati diri sendiri itu berdasarkan pengetahuan yang terbatas. Jadi apa kata orang, apa iklan obat-obatan, lalu nasihat-nasihat yang muncul di media sosial, ini yang jadi rujukan. Padahal obat-obatan itu mungkin belum diuji oleh BPOM atau segala macam rempah yang dianjurkan, jika tidak melalui proses penelitian yang tepat, dampaknya bisa mungkin justru memperparah penyakit. Literasi kesehatan masyarakat secara struktural ini sampai sekarang belum menjadi program pemerintah. Jadi penyuluhan kesehatan sangat terbatas, kurang menjangkau masyarakat. Pada umumnya penyuluhan hanya terjadi di posyandu pada jam kerja. Ya dampaknya jelas, orang yang hanya orang yang tidak bekerja atau tidak terikat berbagai kewajiban yang bisa hadir. Orang yang bekerja sebagai buruh, sebagai guru, sebagai pengusaha, dan profesi-profesi lain mungkin tidak bisa hadir di lokasi saat terjadi penyuluhan karena mereka terikat pada kewajiban yang lain. Ya, memang pemerintah menyediakan literasi digital ya tentang kesehatan. Itu ada di web Kementerian Kesehatan dan banyak lembaga lainnya. Tapi kemampuan masyarakat untuk mencari data, menganalisis, memanfaatkan literatur digital itu masih terbatas. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat adalah SD atau SMP. Dan mereka belum mahir menggunakan mesin mencari di digital ya. Sebagian masih tidak terbiasa membaca atau memahami teks yang syarat dengan istilah akademik. Saya dapati juga bahwa sebagian lagi ternyata tidak mampu berbahasa Indonesia. Masih memakai bahasa daerah suku masing-masing ya. Nah, pendidikan dan akses informasi tentang kesehatan masyarakat seharusnya bukan menjadi konsumsi terbatas untuk para mahasiswa kedokteran, kesehatan masyarakat, atau masyarakat kelas menengah atas. Ini adalah hak setiap warga negara Indonesia. Hak untuk paham tentang kesehatan dirinya, hak untuk menjadi sehat, hak atas pendidikan, hak untuk membela diri dan bangsanya. Ini kaitannya dengan literasi kesehatan masyarakat. Kita mesti kreatif mencari jalan supaya semua orang dengan mudah bisa mengakses informasi tentang kesehatan yang tanpa dibebani biaya atau harus membuang waktu ya dengan antrian yang sangat panjang. Jika orang hanya bisa mendapat informasi pada saat ke rumah sakit, ke dokter, ke puskesmas, ini tentu sangat membuang waktu. Dan biasanya waktu untuk konsultasi kan terbatas. Karena itu kita penting saat ini mendorong terjadinya percepatan penyebaran informasi tentang kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu literasi yang melawan hoax tentang kesehatan. Jadi masyarakat kita tidak terombang-ambing. Kita bisa tahu pasti, kalaupun kita memilih self-medication pada diri kita sendiri, pada anak kita, langkah kita tepat karena ada rujukan yang tepat.